Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar semuanya. Kembali lagi kita di kelas Bu Iva dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita dapatkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alumma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari hak kekayaan intelektual yang pertama, dan ini kita akan membahas tentang merek ya. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu merek. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mengulas sedikit kenapa saya memakai istilah HKI untuk singkatan dari hak kekayaan intelektualnya, bukan haki yang seperti kita dengar kebanyakan seperti itu. Oke, dan ini sebenarnya merupakan ada satu regulasi, yaitu Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan juga tugas departemen yang membahas ini seperti itu. Jadi kalau kita melihat memang ini merupakan hal yang sedikit sama, tapi juga ternyata berbeda seperti itu. Haki, hak atas kekayaan intelektual. HKI, hak kekayaan intelektual seperti itu. Jadi kalau yang satunya ada atasnya, yang satunya tidak ada, seperti itu simpelnya. Tapi kalau kita melihat ternyata singkatan ini memiliki historical sendiri adik-adik sekalian. Kalau kita ngeliat perkembangannya terutama dari haki di Indonesia ini, di tanah air ini, yang pertama kali muncul malah mereka ini menerjemahkannya dengan hak milik intelektual. Nah kemudian berubah menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Tapi kemudian muncul seiring perkembangan istilah umum dan yang mana lazim dipakai yaitu hak kekayaan intelektual yang disingkat dengan HKI. Hingga akhirnya sejalan dengan ini baru keluarlah yang namanya Keputusan Menteri Hukum dan lain sebagainya, itu yang kemudian di situ tertuang istilah hak kekayaan intelektual seperti itu. Jadi tanpa atas ya, yang kemudian disingkat dengan HKI seperti itu. Jadi kalau semua haki pun akronimnya itu nanti A-nya itu menjadi kecil. Nah itulah yang kemudian resmi dipakai. Jadi bukan lagi hak atas kekayaan intelektual, ada atasnya, bukan A-nya besar seperti itu. Andai kata akronim haki tapi A-nya yang kecil, atau HKI seperti itu. Oke. Itu sepintas mengenai haki dan HKI ya. Oke, tapi kenapa saya sedikit membahas ini? Karena memang beberapa akhir-akhir ini tuh sempat menjadi perdebatan seperti itu. Yang mana yang benar yang dipakai untuk istilah ini seperti itu. Jadi saya ingin memberikan kalian sedikit wawasan mengenai haki dan HKI seperti itu. Lalu untuk regulasi merek adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas ini ya. Jadi untuk merek ini yang pertama kita punya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dan kemudian yang terbaru ini kita punya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis seperti itu. Oke, jadi kalau undang-undang yang lama memang dia secara nama lebih spesifik ya, membahas tentang merek seperti itu. Dan yang kedua, yang terbaru disingkatnya MIG ya, UU MIG, merek dan indikasi geografis. Nah ini ditampilkan juga indikasi geografis pada undang-undang ini seperti itu. Kenapa berubah seperti itu? Karena kalau seumpama ada perubahan, otomatis ini ada penyebabnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek ini, ternyata masih banyak terdapat kekurangan, yang mana kekurangan ini ternyata belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan juga indikasi geografis. Dan jadi karena hal inilah, untuk menampung inilah, kemudian untuk menjamin perlindungan ini, dan juga untuk menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional ya, khususnya undang-undangnya akhirnya butuh untuk diubah, dan akhirnya disahkanlah pada tahun 2016 ini, yaitu UU MIG seperti itu. Kemudian jika ada perubahan berarti ada perbedaan dong antara lama dan baru seperti itu. Oke. Apa sih perbedaannya seperti itu? Yang pertama, kalau kita melihat UU merek yang lama ini, mereka hanya
di undang-undang tersebut hanya membahas mengenai merek konven saja, merek secara konvensional, secara umum, seperti itu maksud saya. Tetapi kalau seumpama yang undang-undang merek terbaru, di sana ada perluasan ruang lingkup dari merek. Jadi ada penambahan seperti merek 3 dimensi juga disebutkan, kemudian merek suara, kemudian merek hologram juga disebutkan seperti itu. Dan yang kedua soal proses pendaftaran. Jadi kalau di yang lama itu relatif lama ya, sementara yang baru lewat relatif singkat seperti itu. Kenapa demikian? Sebenarnya tidak ada yang berubah untuk prosesnya, hanya saja dibalik, sehingga ketika dibalik estimasi dari proses tersebut lebih singkat seperti itu. Jadi kalau yang lama itu kita lihat pertama ada permohonan ya, otomatis permohonan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, baru kemudian pengumuman, dan akhirnya ada sertifikasi. Nah, akibatnya kalau semua sudah diumumkan, kemudian ada yang keberatan dan lain sebagainya, ini bisa ditindaklanjuti lebih lanjut seperti itu. Tapi kalau semua yang baru, nah ini dibalik, setelah permohonan kemudian ada pemeriksaan formal. Setelah pemeriksaan formal diumumkan. Nah, ini untuk melihat ada nggak sih yang keberatan seperti itu. Jadi kalau seumpama ada yang keberatan, ya bisa jadi itu ditolak seperti itu. Tapi kalau nggak ada keberatan bisa dilanjutkan. Jadi langsung ke pemeriksaan substantifnya lebih cepat, kemudian hingga akhirnya langsung bisa sertifikasi seperti itu untuk tahapnya. Jadi dari ini nanti pemohon ini bisa mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita melihat pada UU yang lama, ini kewenangan menteri ini tidak bisa menghapus hak, tidak memiliki hak untuk menghapus merek yang terdaftar seperti itu. Sementara kalau yang terbaru, menteri ini memiliki hak untuk menghapus merek yang terdaftar dengan alasan misal ada indikasi geografis yang sudah terdaftar, ataupun merek tersebut bertentangan ya dengan kesusilaan ataupun agama, ini bisa seperti itu. Dan si pemilik merek pun dia juga bisa mengajukan keberatan tersebut melalui gugatan ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu. Kemudian, nah ini kalau yang lama yang namanya proses gugat menggugat ini tentang merek ya, ini belum diatur. Sementara kalau yang terbaru, nah ini diatur di situ bagaimana kalau ada merek terkenal ini bisa mengajukan juga gugatan berdasarkan keputusan pengadilan, bisa seperti itu. Nah, kemudian juga ada mengenai sanksi pidana. Kalau di yang lama ini tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana, tapi kalau yang baru ini ada. Jadi memuat untuk pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya ini misalnya dia mengancam keselamatan atau kesehatan jiwa manusia, ini bisa seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini kenapa saya kasih di yang terakhir ya, karena memang untuk bahasan kita hari ini meskipun undang-undangnya MIG ya, satu merek dan indikasi geografis, tapi saya ingin memfokuskan kepada merek saja. Jadi kalau seumpama yang keenam ini, perubahan yang keenam, jadi kalau yang lama itu sudah menyinggung mengenai indikasi geografis sebenarnya, tetapi banyak sekali aturan-aturan yang kemudian diatur secara detailnya itu di PP atau peraturan pemerintah. Sementara kalau di undang-undang yang terbaru ini malah dikasih 4 bab tersendiri, yaitu mulai dari pasal 53 sampai pasal 71 ini mengatur mengenai indikasi geografis seperti itu. Contohnya saja dari pemohon ya, pemohon dari indikasi geografis ini bisa lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu misalnya seperti itu, atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota, ini bisa juga. Nah, kemudian di situ juga diatur misalnya produk yang bisa dimohonkan di indikasi geografis itu apa saja, misalnya itu sumber daya alam, kemudian barang kerajinan tangan ataupun hasil industri, itu bisa seperti itu, dan detailnya itu juga dijelaskan pada 4 bab tersebut seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi kepada merek ya adik-adik sekalian. Nah, apa sih merek itu? Itu yang kalian perlu pahami bersama sebelum kita membahas lebih dalam mengenai ketentuan tentang merek pada undang-undang tersebut seperti itu. Jadi kalau kita lihat merek ini kan tanda ya, tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti itu kan. Berarti dia bisa berupa gambar, kemudian logo, nama, kata,
huruf, angka, susunan warna seperti itu. Dan dia juga bisa ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi juga bisa. Kemudian suara, hologram, kombinasi dari 2 atau lebih dari unsur itu juga bisa, yang mana intinya fungsinya adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa, seperti itu. Intinya untuk pembeda intinya. Kemudian kalau kita melihat macamnya, jadi merek ini ada 2 model, yaitu merek dagang dan merek jasa. Apa bedanya, Bu? Nah, kalau merek dagang ini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, atau bisa juga beberapa orang yang secara bersama-sama, ataupun juga bisa badan hukum. Intinya semua ini adalah untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, seperti itu. Nah, sementara kalau merek jasa ini adalah merek yang digunakan pada jasa, yang mana jasa ini tentu adalah jasa yang diperdagangkan oleh baik seseorang, kemudian beberapa orang secara bersama-sama tentunya, ataupun badan hukum, yang mana fungsinya adalah untuk membedakan jasa tersebut dengan jenis lainnya, seperti itu. Oke. Kemudian hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Jadi intinya pada undang-undang ini termuat pada pasal 3 ya. Kalau belum terdaftar ya sudah, orang tersebut tidak bisa memiliki hak atas merek tersebut. Jadi hal itu tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga juga kalau seumpama merek tersebut belum didaftarkan, intinya seperti itu. Jadi sangat penting untuk mendaftarkan merek kalau adik-adik sekalian memiliki produk, baik itu barang maupun jasa dalam bisnis, seperti itu, agar ketika yang lainnya mau nyaplok, loh ini kan punya aku, nah akhirnya kalian memiliki payung hukum untuk menggugat dan lain sebagainya, seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh ya kepada penjualan, terutama ya omset dari produk kita dan lain sebagainya, atau istilahnya sekarang kan brand ya, merek atau brand itu sangat penting, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih cara mendaftarkan merek? Seperti itu. Di sini saya ada 5 hal ya, dipersingkat saja untuk mendaftarkan merek itu. Jadi yang pertama adalah permohonan pendaftaran merek ini bisa diajukan oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya ini kepada menteri secara elektronik maupun non elektronik dalam bahasa Indonesia. Jadi caranya bagaimana, Bu? Apa sih yang perlu dilakukan kalau kita itu mau mendaftarkan merek kita? Yang pertama, kalian kalau untuk yang elektronik lebih mudah kalau kalian langsung mengunjungin laman DJKI ya. Itu kita bisa mengecek di situ kira-kira merek yang akan kita daftarkan ini sudah dimiliki orang lain belum sih, ataupun sudah didaftarkan oleh pihak lain belum sih, seperti itu. Karena kalau semua nanti terbukti sama ya sudah otomatis tertolak, seperti itu. Nah, penelusuran ini adalah antisipasi kondisi itu, seperti itu. Kemudian adik-adik juga perlu memastikan bahwa merek itu tidak menjelaskan atau menerangkan produk atau jasa itu sendiri. Misalnya saja kalian punya bisnis coklat, seperti itu ya, jual coklat, mereknya ya jangan coklat, seperti itu. Nah, ini yang perlu dihindari. Kemudian selain itu bukan cuma nama ya, penggunaan simbol, lambang, ini juga harus diperhatikan pokoknya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail pada slide khusus nanti ya. Dan intinya kalau merek itu ya tidak boleh melanggar juga sama aturan moral, agama, ataupun lambang apa, seperti itu. Kita tidak bisa memasukkan lambang ketuhanan misalnya dalam merek kita, itu otomatis tolak. Ataupun kita ingin mengecoh konsumen. Kan kita tahu ya banyak sekali merek-merek yang sudah terkenal, brand-brand yang sudah ternama. Jadi ketika ngeliat, oh itu brand ini, ternyata bukan, ini ngecoh. Misalnya saja di Indonesia ada KFC gitu, Kentucky Fried Chicken, KFC. Kalian bikin ayam goreng juga di Kebon Sari misalnya, Kebon Sari Jember, seperti itu. Kemudian disingkat KFC, ditempelin sama kayak KFC yang lain. Wah, itu tidak boleh. Jadi ketika kalian mengajukan merek ya otomatis ditolak, seperti itu, karena itu bisa mengecohkan konsumen, seperti itu.
Oke, intinya kalau mengajukan merek itu kita tidak boleh meniru ataupun menyerupai simbol pihak lainnya seperti itu tanpa ada persetujuan intinya. Karena kenapa? Memang merek ini fungsinya kan dari awal untuk membedakan seperti itu. Oke, kita lanjut pada cara yang kedua ya. Jadi kalau seumpama yang klik. Yang kedua adalah mencantumkan data. Jadi kalau kita mengajukan permohonan itu, kita harus mencantumkan misalnya tanggal, bulan, tahun permohonan itu wajib tahu. Seperti itu, wajib ada. Karena itu di dalam hukum sangat penting ya adanya tanggal, bulan, tahun itu. Kemudian nama lengkap, kewarganegaraan ini juga berpengaruh ya karena kan nanti warga negara Indonesia saja yang hanya boleh ataupun usahanya ini di Indonesia seperti itu untuk mengajukan merek di Indonesia. Alamat pemohon juga penting dan lain sebagainya. Kemudian juga warna merek. Nah, ini juga harus diketahui warnanya apa. Kemudian kalau dia ini merupakan pemohon dengan hak prioritas seperti itu juga harus dikasih tahu nama negaranya itu apa, kemudian kapan tanggal permintaan mereknya seperti itu. Hak prioritas itu apa seperti itu. Kalau kita melihat pada undang-undang itu dijelaskan bahwa hak prioritas ini merupakan hak bagi pemohon yang mana mereka ini mengajukan permohonan karena mereka ini sebenarnya tergabung pada negara yang bergabung pada Konvensi Paris tentang pelindungan kekayaan industri ya, Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Nah, itu misalnya saja kayak Singapura, Amerika Serikat, Jerman itu bisa. Jadi mereka menjadi memiliki hak prioritas untuk mengajukan merek di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah permohonan ini wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya itu pasti. Lalu harus melampiri ya label sama bukti pembayaran seperti itu. Jadi kalau seumpama untuk masalah biaya permohonan ini biasanya ditentukan per kelas barang atau jasanya. Kalau mereknya sendiri ini biasanya dilampirkan sesuai dengan bentuk dari karakter merek itu sendiri seperti itu. Sebentar ya. Mohon maaf ada alarm bunyi. Kemudian apalagi masih soal merek ya tadi. Intinya seperti itu. Dan terakhir untuk pemohon ini dia harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan bahwa itu adalah merek dia seperti itu. Oke, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang mendasar ya seputar pendaftaran misalnya. Yang pertama, bagaimana sih jika pendaftaran itu diajukan lebih dari satu orang? Bisa nggak seperti itu? Nah, jadi kalau ada barang kemudian diajukannya secara bersama-sama kolektif seperti itu. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi bisa diajukan lebih dari satu pemohon. Nah, yang mana semua nama pemohon ini harus dicantumkan orang-orangnya itu dan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Karena kan kalau pemohonnya banyak kemudian domisilinya ada yang di Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, itu tidak bisa dicantumkan semua. Jadi harus ada satu alamat pemohon tapi semua orangnya ini namanya dicantumkan seperti itu. Kemudian untuk masalah bersama-sama berhak atas mereknya. Jadi mereka memang harus karena bersama jadinya berhak atas mereknya itu. Kemudian masalah ditandatangani itu. Masalah tanda tangan, jadi dia harus ditandatangani oleh salah satu dari pemohon saja yang berhak atas merek tersebut. Yang mana penandatangan tersebut kan karena hanya satu orang, dia harus melampirkan persetujuan yang tertulis dari para pemohon yang ia wakili seperti itu. Karena yang tanda tangan hanya satu orang.
Kemudian pemohon asing dia ini harus menunjuk kuasa. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bu? Jadi bisa warga negara asing ataupun badan hukum asing ini eh, mengajukan merek di Indonesia seperti itu. Tapi dia harus apa namanya, dan ataupun kalau badan hukum aslinya berdomisili di luar, tapi dia harus menunjuk satu kuasa hukum seperti itu yang di Indonesia seperti itu untuk mewakilinya. Kemudian untuk surat kuasa ditandatangani oleh semua pihak, ini sudah jelas ya. Jadi kalau ada surat kuasa yang menguasakan itu siapa, mereka harus menandatangani surat tersebut gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisakah mengajukan lebih dari satu barang atau jasa seperti itu? Bisa nggak sih satu orang ini mengajukan dua merek? Seperti itu untuk barang atau jasanya bisa seperti itu. Jadi bisa sekali untuk permohonan lebih dari satu kelas barang atau jasa dalam satu permohonan itu bisa. Tetapi pada intinya kalau kita memohon tersebut harus menyebutkan jenisnya ya, itu yang krusial di situ, harus menyebutkan jenisnya apa seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih jika pemohon ini berdomisili di luar negeri? Ini yang saya katakan dari tadi. Kenapa penting kita harus menyertakan nama negara kita, kemudian alamatnya di mana seperti itu. Nah, kalau kita melihat pada undang-undang dari MIG ya, merek dan industri geografis. Jadi yang namanya administrasi dari merek ini harus diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal ataupun mereka ini berkedudukan tetap di Indonesia seperti itu. Kemudian kalau seumpama mereka berkedudukannya tuh di luar, mereka harus mengajukannya melalui kuasa yang mana berkedudukan di negara Republik Indonesia seperti itu, NKRI. Kemudian oke. Merek tidak bisa didaftarkan jika, jadi ini adalah beberapa ketentuan apa saja sih merek-merek yang tidak bisa didaftarkan. Yang pertama, jika merek tersebut bertentangan dengan ideologi peraturan perundang-undangan, kemudian moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi nanti akan ada komisi banding merek ya kalau kita melihat proses peradilan untuk merek ini. Jadi nanti komisi banding merek ini bisa memberikan rekomendasi kepada menteri untuk melakukan penghapusan kalau memang merek tersebut ini ada yang bertentangan dengan hal-hal tersebut. Kemudian kalau seumpama merek tersebut sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, nah ini juga tidak bisa didaftarkan. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat, ini yang tadi saya contohkan tentang KFC tadi ya. Jadi tidak boleh kita menyesatkan masyarakat, mau itu tentang asal dari barang tersebut ataupun kualitasnya. Misalnya ini kopi dibilangnya kopi Bali, ternyata kopi Jember seperti itu misal. Kemudian kualitasnya, jenisnya, apalagi ukurannya, macam, intinya tidak boleh menyesatkan seperti itu. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitasnya, manfaatnya, khasiatnya, kemudian apalagi ya, hal-hal tersebut lah yang kemudian diproduksi baik itu barang maupun jasa. Lalu tidak memiliki daya pembeda, sangat jelas ya, karena memang tujuan dari merek sendiri adalah untuk membedakan. Dan terakhir, ini merupakan nama umum atau lambang milik umum, ini tidak boleh, langsung tidak bisa didaftarkan, otomatis tertolak seperti itu. Kemudian bagaimana jika merekku tertolak seperti itu?
Jadi di sini kenapa sih merek tertolak seperti itu? Sudah daftar, sudah semua administrasi dilalui, ternyata mereknya tertolak. Oke, kenapa? Yang pertama itu bisa jadi dia memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Kemudian juga bisa jadi dia merupakan sudah dimiliki pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain, bisa jadi. Ataupun bisa jadi merek tersebut ini terkenalnya milik pihak lain, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, bisa jadi. Kemudian bisa jadi indikasi geografisnya terdaftar seperti itu. Misalnya saja, oke, mungkin tadi sudah saya jelaskan ya apa itu indikasi geografis. Yaitu indikasi geografis kan ini tanda ya, tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang, intinya seperti itu ya, daerah asal dari barang atau produk yang mana memang karena faktor lingkungan geografis itu termasuk faktor alam juga, faktor manusia, ataupun bisa juga kombinasi keduanya. Contohnya saja kalau kopi Arabica Kintamani Bali. Nah, ini dari asalnya Bali. Sudah terdaftar ya, sudah. Ketika ingin mendaftarkan kopi Arabica Kintamani Bali langsung tertolak seperti itu karena sudah terdaftar seperti itu. Atau mebel ukir Jepara seperti itu. Oke. Kalau sudah terdaftar ya sudah tertolak. Mebel ukir maunya mebel ukir Jember seperti pada mebel ukir Jepara seperti itu. Kemudian pemohon yang tidak beritikat baik itu bisa jadi. Kemudian bisa juga ini merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, mau itu fotonya ataupun nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali bila ada persetujuan tertulis dari yang memiliki hak, itu baru. Kemudian dia juga bisa tertolak karena merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali ini ada persetujuan lagi dari pihak berwenang. Kemudian bisa jadi dia merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, emblem tentang negara, kemudian lembaga nasional maupun internasional, kecuali ada persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi memang ada yang ditoleransi, kenapa langsung tidak langsung ditolak, tapi kalau ada persetujuannya masih diizinkan. Ada yang kalau seumpama sudah sama ya sudah langsung tolak saja seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai ketentuan lain dari merek. Oke. Yang pertama adalah soal jangka perlindungan merek. Berapa lama sih Bu perlindungan merek? Jadi merek ini terdaftar merek terdaftar ya maksud saya. Merek terdaftar ini mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaannya, seperti itu. Kemudian masalah perpanjangan. Masalah perpanjangan bagaimana Bu? Jadi kalau ada permohonan perpanjangan, ini kan tadi ya semuanya bisa diajukan baik itu secara elektronik maupun non elektronik, tapi harus berbahasa Indonesia. Nah, dia ini bisa mulai dari 6 bulan sebelum berakhir jangka pelindungan tersebut. Nah, ini dikenai biaya mulai 6 bulan. Kemudian dia memperpanjang, ada biaya untuk itu. Tapi kalau seumpama sudah expired kemudian 6 bulan setelahnya seperti itu. Jadi misal dia dia sudah mengajukan, kemudian sudah expired, kemudian expired misalnya Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kok nggak diperpanjang-panjang seperti itu, Juli baru dia mengajukan, berarti kan sudah lebih dari 6 bulan. Nah, ini ada yang namanya biaya sanksi ya untuk perpanjangannya seperti itu. Kemudian permohonan merek terdaftar yang generik. Wah, ini banyak sekali merek-merek generik yang sering kita dengar ya. Jadi kalau misalnya ada merek kemudian terdaftar, kemudian akhirnya karena saking boomingnya di masyarakat dia menjadi nama yang generik.
Generik itu maksudnya nama yang umum ya, nama yang lazim. Nah, ini kalau seumpama ada orang yang kemudian bikin produk yang sama, ingin mengajukan merek, ini bisa dia ini mengajukan produk tersebut dengan merek generik tersebut, tapi dengan tambahan kata lain sepanjang itu ada unsur pembedanya. Misalnya seperti ini. Kalau kita ini lagi belajar seringnya kan pakai stabilo seperti itu. Aku mau stabilo 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 seperti itu. Saya mau beli stabilo. Stabilo itu sebenarnya kan merek seperti itu ya. Tapi karena sudah benar-benar membooming ya, karena sudah benar-benar familiar di telinga kita, akhirnya menjadi nama yang generik. Kalau misalnya adik-adik sekalian mau bikin stabilo juga agar cepat lakunya seperti itu, bisa jadi kalian bikin gold stabilo seperti itu atau apalah seperti itu. Jadi ada unsur pembedanya intinya seperti itu. Atau odol kan sesuatu yang merek sebenarnya dia kan, tapi karena sudah benar-benar familiar di telinga masyarakat, jadi ya sudah kalian bisa intinya bisa mengajukannya odol apa, tapi ada tambahan lain seperti itu. Banyak sebenarnya ya merek terdaftar yang kemudian sangat familiar hingga akhirnya generik seperti itu. Oke, hingga ketika kita mau bilang misalnya saya mau beli, jarang ya ada orang bilang saya mau beli air mineral, jarang sekali. Saya mau beli aqua seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh akhirnya muncul aquades. Nah, itu juga bisa ada pembeda aqua tapi ada des. Oke, hal-hal seperti itu. Kemudian apalagi ya akan kita bahas, hak atas merek ini bisa tidak sih dialihkan seperti itu? Bisa. Jadi hak atas merek ini bisa dialihkan melalui pewarisan, kemudian wasiat, wakaf juga bisa, hibah, perjanjian ataupun sebab lain yang mana dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya ya. Oke. Dan tetapi ada ketentuan khusus ini. Jadi pemilik merek terdaftar ini dia bisa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Jadi kalau seumpama kalian sudah menjadi pemilik merek terdaftar, bisa kasih lisensi seperti itu. Oleh karena itu kalau kita kemarin sudah belajar mengenai macam-macam barang ya, benda, dia termasuk benda karena dia ada hak ya, hak atas merek. Akhirnya ketika dia memiliki hak tersebut, dia disebut dengan benda yang tak berwujud karena ada hak di situ yang kemudian bisa dikasihkan, bisa dialihkan, kemudian bahkan ketika dia menjadi pemegang bisa memberikan lisensi kepada orang. Wah, itu uang itu. Ini sedikit kita flashback ke materi yang lalu ya. Kemudian kita akan membahas merek kolektif dan aturannya. Ini mungkin sebagian dari kalian merasa ini baru ya. Apa sih Bu merek kolektif itu? Jadi merek kolektif ini adalah merek yang digunakan pada barang ataupun jasa yang mana ini biasanya karakteristiknya ini sama, baik itu sifatnya, ciri umumnya, kemudian mutu barangnya, ataupun kalau jasa ya, jasanya, pengawasannya, semua itu sama, baik dia ini diperdagangkan oleh beberapa orang ataupun badan hukum, nggak seorang ya, karena memang kolektif berarti memang beberapa orang yang memperdagangkan, ataupun badan hukum yang mana mereka secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jenis-jenisnya seperti itu. Jadi kalau kita membahas merek kolektif ini, permohonannya ini permohonan pendaftaran merek ini bisa diterimanya itu ya sudah ketika sudah jelas ya bahwa permohonannya itu dikatakan ini adalah merek bersama, ini adalah merek kolektif seperti itu. Kemudian aturannya apa untuk merek kolektif seperti itu? Jadi sebenarnya ada 3. Yang pertama, kalau memang
ada sifat, kemudian ciri umum, kemudian mutu barangnya yang akan diproduksi atau diperdagangkan ini sama, ini bisa. Kemudian soal pengawasan atas penggunaan merek kolektif juga. Ataupun yang terakhir ini ada sanksi ya atas pelanggaran ketentuan merek kolektif tersebut. Ya, dan bisa jadi juga untuk memberdayakan UMKM ini bisa juga ya pemerintah kemudian mendaftarkan merek kolektif yang mana nanti diperuntukkan bagi pengembangan usaha uh, atau pelayan publik itu bisa. Jadi sedikit contoh kalau misalnya di apa Kebumen kalau tidak salah itu ada Genteng Soka. Jadi ada beberapa orang yang intinya kalau namanya Genteng Soka ini berarti gentengnya itu mutunya bagus, bikin rumah adem dan lain sebagainya. Mutunya sama pembuatannya dari orang satu ke orang lain. Nah, karena semuanya itu bikin Genteng Soka, ini tuh bisa kemudian didaftarkan menjadi merek kolektif seperti itu. Yang kemudian hingga muncul ketentuan merek kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas merek kolektif yang dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Artinya kalau seumpama misalnya merek tersebut sudah didaftarkan ya, Genteng Sokanya sudah didaftarkan ya. Jadi kalau andai kata ada yang mau bikin produk sejenis, dia nggak usah butuh membayar lisensi seperti itu kan. Kalau tadi awal ketika bukan apa merek kolektif, mereknya pribadi saja, mereknya baik itu perseorangan, beberapa orang atau badan hukum yang awal tadi kan ada lisensi karena sebagai pemegang ya, pemegang hak atas merek. Tapi kalau merek kolektif gabung aja ke komunitas merek kolektif tersebut, akhirnya kita bisa menggunakan merek kolektif tersebut seperti itu. Atau kalau di Jogja itu lebih terkenal bakpia patok. Itu mungkin lebih apa ya, familiar di adik-adiknya. Ya sudah, kalau seumpama sudah ada bakpia patok menjadi merek kolektifnya, kalau pengen produksi yang bakpia patoknya, gabung aja ke komunitas merek kolektifnya seperti itu. Jadi memang kalau urusan merek kolektif ini tidak bisa dilisensikan. Ketika ada orang loh kok kamu bikin bakpia patok juga, ikut-ikutan resepku ya, nah mau gugat nggak bisa karena itu sudah dibilang merupakan merek kolektif seperti itu. Nah, kemudian ini masalah merek internasional juga. Wah, sekarang ini memang kan booming sekali ya, banyak ya merek-merek internasional, terutama yang cewek-cewek yang suka kosmetik dari Korea. Wah, ini banyak sekali yang bertaburan ya. Nah, kita harus paham ini. Kalau memang misalnya ini ya, adik-adik sekalian, eh, penggemar K-pop banget dan pengen jadi distributor tunggal kosmetik yang dipakai oleh artis tersebut misalnya di Indonesia. Nah, gimana Bu caranya Bu untuk masalah merek? Apa kita harus daftar lagi? Padahal kan di sana sudah daftar misalnya seperti itu. Di sana sudah didaftarkan. Nah, oke. Gimana Bu? Oke. Jadi pada intinya merek itu prinsipnya adalah teritorial ya. Oke, jadi karena perlindungan atas hak merek ini sifatnya apa teritorial, jadi kalau ingin mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek tersebut di Indonesia, ya udah daftarkan merek tersebut di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu Indonesia. Nah di situ. Nah kemudian kalau seumpama tidak didaftarkan terus ada orang lain yang kemudian membuat produk yang sama dan mendaftarkan, ya sudah kalian bisa kalah konsumen, nanti bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang mau jadi distributor tunggal, ya langsung daftarkan itu, langsung daftarkan merek tersebut hingga kemudian nanti kalau ada yang mau bikin sama kemudian namanya sama, kalian bisa punya hak untuk menggugatnya biar gak macem-macem sama produk yang kalian usung seperti itu misalnya. Kemudian untuk modelnya, nah ini model permohonannya kalau internasional itu berarti ada dua hal ya. Jadi ada permohonan yang berasal dari Indonesia, ini ditujukannya ke Biro Internasional melalui Menteri. Nah ada juga permohonan yang ditujukan ke Indonesia, ini salah satu sebagai salah satu negara tujuan. Nah ini diterima oleh Menteri dan dari Biro Internasional seperti itu. Intinya dua modelnya. Kalau seumpama dari Indonesia ini banyak sekali sebenarnya yang
apa sudah booming ya. La Fonte itu juga misalnya, ataupun Sido muncul, wah itu sudah internasional sekali. Indomie apalagi ya, wah itu legend sekali di internasional. Oke, kemudian masalah maksud saya seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya mau uh, mendirikan sesuatu menjadi distributor, daftarkan seperti itu. Intinya karena apa? Prinsipnya ingat itu, merek prinsipnya adalah bersifat teritorial. Kemudian ketentuan ya, ketentuan tempat dari pemohon. Nah, ini penting. Jadi karena teritori, eh, jadi pemohon ini harus wajib memiliki kewarganegaraan Indonesia, harus WNI yang daftar untuk merek. Kemudian eh, pemohon ini domisilinya, kalau dia WNI tapi domisilinya di luar nggak bisa. Karena apa? Syarat yang kedua adalah pemohon ini domisilinya atau tempat kedudukan hukumnya ini harus di Indonesia juga. Kemudian juga kegiatan industrinya, mau itu apa ya, kegiatan industrinya atau komersialnya ini nyata di Indonesia juga kalau mau didaftarkan di Indonesia. Makanya banyak sekali kan kalau ada produk dari luar. Kemudian kalau kita ngelihat di baliknya kemasan itu, adik-adik sekalian, ada semacam ditulis apa ya, dikemas ulang atau apa ya istilahnya, ada ya, pokoknya kalau adik-adik sekalian lihat makanan ya, kebanyakan itu di repacking ulang di mana kayak gitu, dikemas ulang oleh PT apa seperti itu. Nah itu untuk membuktikan bahwa kegiatan industrinya di Indonesia seperti itu, repackingnya seperti itu, dan akhirnya diperjualbelikannya juga di Indonesia karena didaftarkannya di Indonesia seperti itu. Oke, nah kalau seumpama hal itu sudah ada, nah ini bisa menjadi, kalau yang tadi ya, yang awal diajukan ke menteri itu, dia bisa menjadikan daftar apa, dasar maksud saya, dasar permohonan untuk pendaftaran merek internasional kalau sudah diajukan ke menteri dan biro internasional, kalau yang dari Indonesia seperti itu. Pokoknya kalau masalah merek internasional ini nanti adik-adik bisa cek ya, ini ada protokolnya sebenarnya, protokol relating of the Madrid Agreement concerning the international regulation of mark, kalau nggak salah ini itu ada PP-nya untuk merek internasional seperti itu. Oke, alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Di sini ada satu kuis untuk adik-adik sekalian. Saya hanya ingin adik-adik menyebutkan satu saja contoh merek kolektif di Indonesia yang kamu ketahui seperti itu. Oke, jadi sebutkan saja. Jadi saya ingin tahu, wah beda-beda ya, wajib beda-beda. Kalau bisa dari kalian merek apa aja yang ada di Indonesia yang kamu ketahui tentang merek kolektif seperti itu. Dari penjelasan saya, karena saya banyak googling ini, banyak sekali ada satu artikel yang menyebutkan merek kolektif, tapi yang dimaksud bukan merek kolektif seperti itu. Oke, tapi malah apa ya, semacam, kalau menurut saya itu merek terdaftar kemudian dia menjadi merek yang generik hingga kemudian didaftarkan generik tersebut plus tambahan, misalnya Coca-Cola menjadi Big Cola seperti itu. Colanya kan sudah general ya, kalau mau beli yang Coke, minuman yang apa bersoda yang warna hitam maunya yang itu seperti. Oke, saya hanya ingin teman-teman menyebutkan merek kolektif yang ada di Indonesia yang kamu ketahui. Itu kuis kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Sebentar lagi adik-adik akan UAS ya. Ini detik UAS sebenarnya untuk materi-materi ini. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.